petikan faidah. Memetik faidah pada kajian ilmiah. Allah pun telah menginformasikan bahwa mayit-mayit nanti akan bangkit dari kuburan-kuburan mereka ketika ditiupnya sangkakala yang kedua. Tiupan sangkakala itu 2 kali. Yang pertama menghancurkan alam jagat raya ini. Mematikan seluruh makhluk yang ada di langit dan yang ada di bumi kecuali beberapa makhluk yang Allah kehendaki. Malaikat mati, manusia, jin mati, binatang mati, semuanya mati. Itu tiupan pertama. Wa nufikha fis-sur. Fasaika man fis samawati wa man fil ard illa man sya'allah. Ditiuplah sangkakala yang pertama. Binasalah semua makhluk yang ada di langit, yaitu para malaikat, dan yang ada di bumi. Kita, jin, binatang, juga sebagian malaikat yang ada di muka bumi. Mati semuanya. Kecuali beberapa makhluk yang Allah kehendaki. Lalu kata Allah, "Tsumma nufikha fihi ukhra", lalu ditiup lagi sangkakala untuk yang kedua kalinya. Fa idza hum qiyamun yanzurun, tiba-tiba mereka itu semuanya bangkit dan menunggu untuk dihisab. Dalam Az-Zumar ayat 68. Dalam Yasin ayat 51 Allah berfirman, "Wa nufikha fis-sur fa idza hum minal ajdathi ila rabbihim yansilun." Ditiuplah sangkakala. Ini sangkakala yang kedua. Maka tiba-tiba mereka itu bangkit dari kubur-kubur mereka dan bergegas, bersegera menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ayat. Berkata As-Safaraini dalam kitab Lawami'ul Anwar. Kata beliau, wa fi tafsiri Tha'labi an Abi Hurairah radhiyallahu an. Fi tafsiri surati Zumar marfu'an. Anna Allah yursilu mataran 'alal ard fayanzilu 'alaihi 40 yawman hatta yakuna fawqahum 12 dhira'a. Fayamuru Allah ta'ala al-ajsad an tabuta kanabatil baqal. Fa idza takamalat ajsaduhum kama kanat, qala Allah ta'ala, liyahya hamalatul arash, liyahya Jibril, Mikail, wa Israfil, wa Izrail. Thumma ya'murullahu ta'ala Israfil. Fayakhudhu sur, fayadahu ala fihi, thumma yad'ul arwah. Fayu'ta biha tatawahaju arwahal mu'minina nura, wal ukhra dhulumah. Fayaqbiduha jami'a. Thumma yulqiha fis sur. Thumma ya'muruhu ayyanfukha nafhatal ba'th. Fatakhrujul arwah kulluha ka'annahan nahal. Qad mala'at ma baina samai wal ard. Thumma yaqulullahu ta'ala, wa izzati wa jalali latarji'anna kullu ruhin ila jasadiha. Fatadkhulul arwah min khayashimi. Thumma tamshi masyassam fil ladigh. Thumma tanshaqqul ardu anhum sira'a. Fana awwalu man tanshaqqu anhul ard. Fatakhrujuna minha ila rabbikum tansilun. Kata Safaraini di dalam tafsir Ats-Tsa'labi ada satu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an ketika menafsirkan surah Az-Zumar tadi secara marfu. Marfu itu ucapan Nabi SAW. Beliau bersabda, sesungguhnya Allah menurunkan hujan ke bumi. Turunlah hujan itu selama 40 hari. Sehingga airnya itu berada kira-kira 12 hasta dari mereka, dari manusia. Lalu Allah memerintahkan jasad-jasad
untuk tumbuh kembali. Jasad itu kan tinggal tulang belulang, bahkan hanya satu tulang saja, tulang ekor. Ketika kena air hujan yang turun 40 hari tersebut, jasad itu tumbuh. Seperti tumbuhnya tanaman yang disiram oleh air. Ketika jasad itu sudah terbentuk sempurna seperti sedia kala. Belum hidup nih, masih hanya jadi bangkai, masih jadi jasad yang mati. Tapi sudah sempurna, tangannya, kakinya, kepalanya, mata, telinga, semuanya. Allah kemudian berkata, hiduplah malaikat pemikul arash, hiduplah Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Kemudian Allah merintahkan Israfil. Israfil mengambil lagi sangkakala. Dia letakkan sangkakala itu di mulutnya. Kemudian Allah memanggil semua ruh. Semuanya. Maka ruh-ruh orang mukmin memancarkan cahaya. Selain mereka gelap, hitam. Allah ambil semuanya. Allah lemparkan ke dalam sangkakala tersebut. Kemudian Allah perintahkan Israfil untuk meniup dengan tiupan untuk membangkitkan. Ditiup sangkakala itu, di dalam sangkakala itu ada seluruh ruh manusia. Keluarlah seluruh ruh tersebut berterbangan seperti tawon, seperti lebah, memenuhi seluruh langit dan bumi. Kemudian Allah berfirman, demi kegagahanku dan kemuliaanku, hendaklah setiap ruh kembali ke jasadnya masing-masing. Maka masuklah setiap ruh itu ke jasadnya masing-masing melalui lubang hidung mereka. Lalu menjalar ke seluruh tubuh orang itu seperti menjalarnya bisa racun kepada tubuh orang yang dipatuk. Kalau umpamanya seseorang dipatuk, semoga Allah menyelamatkan kita. Dengan binatang yang berbisa atau disengat, ular, kalajengking atau yang sejenisnya. Maka si bisa yang dimasukkan oleh binatang itu ke tubuh kita menjalarkan melalui seluruh aliran darah kita. Seperti itu ruh masuk ke dalam tubuh kita. Menjalar ke seluruh tubuh kita seperti menjalarnya bisa yang masuk ke dalam tubuh orang yang dipatuknya. Karena tadi kan jasad-jasad itu sudah sempurna tapi masih mati karena belum ada ruh yang ditiupkan. Ketika ruh itu ditiupkan dan ruh itu oleh Allah dimasukkan ke dalam sangkakala tadi, begitu ditiup seluruh ruhnya itu keluar dari sangkakala masuk ke jasadnya masing-masing. Maka bumi pun terbelah. Tanah pun terbelah. Karena orang yang ditanam di sana, dikubur di sana bangkit. Bumi pun terbelah secara cepat. Lalu kata Nabi SAW, akulah orang yang pertama kali memecahkan bumi tersebut. Kalian keluar dari tanah tersebut dan bergegas berjalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala.